belajar di rumah? Semangat ya, kita harus tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Nah, saya mau tanya, siapa yang di rumahnya suka berantem? Misalnya sama kokoknya, sama cici, sama dedeknya. Nah, boleh ya. Mulai dari sekarang kita harus hidup rukun. Nah, kalau misalnya di sekolah harus rukun dengan teman-teman di kelas. Kalau di rumah rukun dengan anggota keluarga yang lain, dengan koko, dengan cici, dengan dedek, dengan mami-papi juga. Kalau misalnya disuruh mengerjakan tugas, jangan malah ribut aja bilang gak mau ya. Harus cepat-cepat melaksanakan tugasnya ya, supaya kita hidup rukun. Nah, seperti ada di lagunya yang sekarang mau kita nyanyikan. Oh, betapa indahnya. Yuk, semuanya ikut nyanyi. Boleh berdiri, boleh ikutin gerakan ibu guru di sini ya. Oke? Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat itu malarun, yang dijangkutkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat itu malarun, yang dijangkutkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Baku rapat itu malarun, yang dijangkutkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Ya anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu, menyanyikan lagu Mengenal Hatiku. Semuanya kita ikut nyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh ya, dengan sikap berdoa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang.
Di suatu kota yang kecil, hiduplah sebuah keluarga yang sangat kaya. Pada satu ketika, ibu yang mereka kasihi meninggal dunia. Ayah mereka, Pak Benny, sangatlah sedih. Dia harus kehilangan istrinya. Terlebih lagi anak-anaknya. Anak yang pertama, Nina. Biasanya dia selalu ceria. Tapi kali ini dia sangat murung. Dia menjadi anak yang mudah marah. Anak yang kedua namanya Nono. Biasanya dia sering bercanda, tertawa. Tapi kali ini dia berubah. Dia berubah menjadi anak yang sangat-sangat serius. Anak yang ketiga, Nana. Biasanya Nana sering sekali bercanda. Tapi kali ini dia berubah. Ya, dia sudah tidak lagi dekat dengan kedua kakaknya. Anak yang ketiga sudah tidak lagi bermain dengan kedua kakaknya. Malas. Main dengan Kak Nina, suka marah-marah. Main dengan Kak Nono, terlalu serius. Akhirnya, ketiga anak ini sudah tidak lagi bertegur sapa. Pak Benny menyadari sifat ketiga anaknya itu sudah berubah. Sebulan pertama, setahun, 2 tahun berlalu. Akhirnya hubungan ketiga anaknya semakin memburuk. Sampai pada akhirnya Pak Benny jatuh sakit. Pak Benny pun kemudian memutuskan untuk membuat surat warisan untuk ketiga anaknya. Pak Benny pun sedih. Dia menyadari bahwa lama-kelamaan, keluarga ini akan hancur kalau ketiga anak itu tidak hidup dengan rukun, tidak saling bertegur sapa seperti dulu. Ternyata betul anak-anak, seperti yang diperkirakan oleh Pak Benny. Ketiga anaknya mengetahui Pak Benny akan membagi warisan. Akhirnya timbullah pertengkaran di antara mereka bertiga. Mereka bertengkar. Kata Nina, harusnya aku yang paling banyak mendapatkan harta warisan, karena aku kakak yang paling tua. Kemudian kata Nono begini, Tidak, harusnya aku yang mendapatkan harta yang paling banyak, karena aku adalah laki-laki. Aku akan meneruskan nama keluarga kita. Kemudian datang Nana. Tidak dong, harusnya aku yang mendapatkan harta yang paling banyak, karena aku adalah anak yang paling kecil. Aku harus membiayai kuliahku nanti, karena aku belum selesai kuliah. Kemudian Pak Ben berkata, Sudah, begini saja. Kalau kalian ingin mendapatkan harta yang paling banyak, cobalah kalian ke gudang di belakang rumah. Di sana ada 3 gudang besar yang dipenuhi dengan kotoran dan daun-daun kering. Nah, cobalah bersihkan gudang itu dalam waktu
2 jam saja dengan menggunakan sebuah batang lidi. Aku akan memberikan kepada kalian. Kemudian Nina, Nono, dan Nana bergegas membersihkan gudang yang dimaksud oleh Pak Beni. 2 jam kemudian, Nina kembali sambil mengeluh. Aduh, ayah, aku lelah sekali. Kami tidak mungkin membersihkan gudang itu hanya dengan sebatang lidi. Tidak lama kemudian, Nana dan Nono datang. Mereka mengatakan hal yang sama. Aduh, lelahnya. Akhirnya, Pak Beni menyuruh mereka untuk mematahkan lidi yang mereka bawa tadi. Ayo anak-anak, kalau lidi itu sudah tidak berguna, patahkan saja lidi yang kalian bawa. Bisakah kalian mematahkan lidi yang kalian bawa? Jawab mereka bertiga, bisa. Akhirnya mereka pun mematahkan lidi yang sudah mereka bawa tadi. Pak Beni pun akhirnya mulai meneteskan air matanya. Dia sangat sedih. Dia mulai menangis. Kemudian dia berkata, lidi yang kalian patahkan itu seumpama kalian sendiri. Kalau kalian tidak bisa bersatu sebagai keluarga, maka kalau ada masalah, kalian tidak bisa kuat menghadapinya. Kalian bisa hancur. Tapi kalau kalian bersatu, maka kalian bisa menjadi kuat. Lihatlah sapu lidi ini. Sekalipun hanya terbuat dari lidi, tapi sangat sulit dipatahkan ketika sudah bersatu dan terikat. Nina, Nono, dan Nana pun akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mulai saat itu, keluarga Pak Beni kembali lagi menjadi keluarga yang hidup bahagia. Anak-anak, apakah pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Ada yang tahu? Anak-anak, hubungan keluarga akan hancur dengan mudah bila anggota keluarga yang di dalamnya tidak saling peduli satu dengan yang lainnya. Tetapi hubungan keluarga akan menjadi kuat dan sulit untuk dirusak oleh orang lain apabila terikat dengan persaudaraan yang rukun. Mari bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baik. Anak-anak yang hebat, kalian sudah mendengarkan cerita juga firman Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diingatkan untuk selalu hidup rukun. Harus berat menghadapi situasi sekarang ini, harus juga menghadapi segala kegiatan yang mengusik kenyamanan kita. Kita harus tetap rukun satu dengan yang lain. Mama, papa, anak-anak, juga guru-guru, semuanya diingatkan
Walaupun harus menghadapi segala hal yang berat, tetapi kita harus hidupnya rukun. Anak-anak, biarlah firman pada pagi hari ini melalui ibadah yang kita ikuti menguatkan kita, saling menolong, saling membantu, juga saling mengingatkan di dalam segala hal. Bukan waktunya untuk mengomel, mengeluh, bahkan kita juga saling menyalahkan. Tetapi mari kita bergandengan tangan bersama-sama menghadapi semua ini. Melalui ibadah setiap hari Jumat, kita boleh bertumbuh, iman kita, rohani kita menjadi lebih baik lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan selalu menolong, menjagai, bahkan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kami ingin belajar sesuai dengan firman-Mu. Kami ingin hidup rukun satu dengan yang lain. Walaupun Tuhan setiap hari banyak tugas, banyak kegiatan, banyak situasi yang berat harus kami hadapi. Tapi terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga kami, menguatkan kami, dan mengingatkan kami bahwa kami selalu dilindungi, diberkati, dan dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah 1 minggu ke depan kami terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang siap menghadapi apapun juga, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami ingin menjadi anak-anak yang rukun. Kami ingin menjadi anak-anak yang membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mama papa, berkati anak-anak, berkati guru-guru. Kami percaya 1 minggu ke depan Tuhan beserta kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak, demikianlah ibadah pada pagi hari ini. 1 minggu ke depan kita belajar hidup rukun dengan siapapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.